Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yusarima musliman fawqa thalath." Sama dengan yang tadi ya. Tidak halal bagi seorang muslim ay yusarim. Yusarim itu bermusuhan, cekcok, kemudian tidak saling sapa. Lebih dari 3. Fa innahuma kabani anil haqqi madama ala sarima madama ala siramahuma. Karena keduanya selama bermusuhan mereka dijauhkan dari kebaikan. Orang kalau musuhan itu dijauhkan dari kebaikan. Yang biasanya saya kasih contoh sederhana itu biasanya kalau mau sholat. Bayangkan Anda masuk sholat dan Anda sedang musuhan ini sama orang, mau melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Begitu sholat sampai 2 rakaat baru sadar ternyata yang di sampingnya adalah musuhnya. Apa yang terjadi? Muncul kebencian. Yang harusnya dia muncul cinta kepada Allah, penghambaan diri, yang muncul adalah kebencian. Pengennya imam segera menyelesaikan ada mata 5 hari. Zikir pun tidak nyaman, tidak bisa khusyuk. Ingin segera keluar dari shaf. Kemudian, teman yang dimuliakan Allah, wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratun anhu sabaqahu bil fi. Siapa yang menyapa duluan, fa in fa'at ihdahuma 'ala al-ukhra. Siapa yang menyapa duluan, maka dia telah menebus kafarahnya. Menyapa duluan. Jadi kalau orang lebih dari 3 hari bermusuhan, maka yang pertama kali menyapa dia adalah orang yang didekatkan dari kebaikan dan dia telah menebus kafarahnya. Wa in mata ala siramahuma lam yudkhilal jannata jami'an abadan. Kalau dia mati dalam keadaan musuhan, mati dalam keadaan bermusuhan, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini ancaman serius ini. Gara-gara musuhan tidak bisa masuk ke dalam. Tapi lagi-lagi ya, permusuhannya itu karena apa? Wa in salima alaihi fa aba ay yuqabbila taslimahu wa salamihi. Kalau yang satu memulai dari salam, ini misalnya ada jamaah Masjid Al-Islam musuhan sudah 3 hari, satunya sadar karena ikut kajian, ketemu langsung mengucapkan salam, assalamualaikum Pak. Fa'aba. Tapi satunya enggak mau jawab salam. Misalnya melengos. Ya, sampai kalaupun lagi amat tanya apa kok mau. Ini salahnya. Kan ada orang dari benci saya itu. Dari benci. Radda alaihil malak. Yang menyapa dengan salam ini itu dijawab oleh malaikat meskipun orang ini tidak menjawab. Jadi malaikat yang jawab. Wa radda 'alal akhar asy-syaitan. Yang satunya yang tidak mau jawab salam itu dijawab salamnya oleh setan.
Jamaah yang dimuliakan Allah, faedahnya ini sangat banyak. Yang pertama, coba hitung kebencian kita pada orang bermusuhan kita, coba dihitung. Agar apa? Agar tidak sampai limit. Karena kalau sudah sampai limit, cara memperbaikinya itu sulit. Coba nanti yang pakar psikologis bisa diteliti kenapa Islam membatasi 3 hari. Karena mungkin ya salah satunya, kalau sudah lebih dari 3 hari orang tidak nyapa, itu semakin berat. Sama dengan orang yang memutus silaturahim, semakin lama tidak mampir, itu semakin tidak enak mampir. Makanya Islam hanya membatasi 3 hari. Silakan dihitung yang musuhan. Saya yakin tidak ada yang musuhan ini. Dihitung, kalau sudah lebih 3 hari segera mulai. Kemudian yang kedua, yang melekat pada orang yang bermusuhan di hatinya itu salah satunya adalah kebencian. Kalau kebencian sudah melekat di hati seorang, dia akan dijauhkan dari kebaikan. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan keduanya sama-sama dijauhkan dari kebaikan. Ini untuk persoalan-persoalan yang remeh ya. Kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, ada peristiwa di surat At-Taubah ketika Rasulullah mendiamkan Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat karena tidak ikut perang. Apakah ini termasuk kategori memusuhi? Sehingga kemudian turun ayat itu menyatakan bahwa dosa dan kesalahannya Ubay dan yang lain itu dimaafkan. Maka jawabannya adalah Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada beberapa sahabat ini yang tidak ikut perang. Ada yang mengatakan mereka sedikit tergiur dengan dunia karena waktu itu musim panen. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, katakan bahwa itu dalam rangka mendidik. Jadi misalnya, mohon maaf, ada orang tua yang anaknya keterlaluan, salah, lalu orang tua mendiamkan, karena ada seperti itu ya. Anak itu orang demi mendidik itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah membiarkan kebencian dalam hatinya. Jadi misalnya di antara kita ada yang benci kepada orang karena akhlaknya, karena moralnya, karena etikanya. Yang kita lakukan mendiamkan dalam rangka mendidik agar dia berubah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan di sini adalah keduanya tetap saling membenci. Kemudian yang seterusnya, berbahagialah menjadi orang-orang yang hatinya senantiasa lembut dengan maaf. Di antara penghuni surga adalah mereka yang mau menahan amarahnya dan mau memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memang Pak, rasa-rasanya apalagi kita yang tidak salah. Semua orang yang musuhan kan merasa dirinya benar. Coba, ada enggak orang yang musuhan yang dirinya merasa salah? Pasti dia sama-sama dalam posisi pemikiran bahwa dirinya benar. Benar semua. Dan yang paling repot itu kalau keduanya sama-sama merasa pemenang, tidak ada yang mengalah. Maka dalam hadis ini disebutkan yang terbaik yang bisa menebus kafarohnya adalah yang menyapa duluan. Bagi sebagian orang, nyapa duluan ini kekalahan. Joni. Oh Joni. Satu kodus apa tak salahnya apakah ada? Bisikan-bisikan seperti ini bisa jadi bisikan-bisikan setan. Agar orang gagal untuk menghentikan keburukan dalam diri. Bocil goreng.
Depan Jerman goreng. Jelas dirinya mungkin ada selisih sedikit bahwa dirinya lebih benar. Tapi kemudian dia hadir. Dia nyapa duluan. Maka dia pemenangnya. Meskipun secara adat dan budaya mungkin dia dianggap kalah. Makanya ini utamanya yang bilang nyunah ini. Suka sunnah Rasul. Yang berat apa? Coba kalau kita mau Rasulullah, diludahi Pak. Diludahi. Tiap kali lewat di tempat itu Rasulullah diludahi. Begitu lewat satu hari Rasulullah yang meludahi tidak ada. Apa yang dilakukan Rasul? Tanya Rasul, mana orang yang bisa meludahi saya? Apa yang disampaikan? Dia sedang sakit. Coba pun sampean. Sebiasalah nyala ke sampean pas sakit. Mun sampean sampai ajengmu sampean punya kata. Tapi ini adalah hakikat pemenang dalam Islam. Maka kata Rasul, orang yang kuat itu bukan yang berani membanting musuhnya. Laisa sadidu bisur'ah. Bukan orang yang bertanding gelut menang itu yang kuat katanya. Tapi apa? Wa innama alladzi yamliku nafsahu illa Allah. Hanya orang yang bisa mengendalikan emosinya, amarahnya. Ketika dia marah, dia kendalikan. Dia orang yang kuat. Jadi bukan sampean pemenang kalau sampai bila berikut tanya, benih menang betul. Justru sampai kalah. Justru yang menang dalam Islam adalah alladzi yabda'u ma, yaitu di antara mereka yang memulai untuk menyapa. Kemudian ada yang menarik di sini, cara menyapa dalam Islam itu dengan salam. Salam. Bayangkan sudah musuhan beberapa hari, kemudian mendoakan kebaikan. Assalamualaikum. Selamat untukmu. Karena saya ingin memulai kebaikan. Assalamualaikum. Ini yang benar. Ini yang ideal. Tapi misalnya kita mau pakai opsi yang tadi, sekedar nyapa mulai. Kalau mulai plus dengan salam, maka kita benar-benar menerapkan apa yang diajarkan Rasulullah. Nah, istimewanya kalau dia tidak membalas salam, tidak mau tegur sapa, pokok, maka kita dapat kemuliaan, dan kemuliaan itu nanti akan sama dengan kemuliaan orang-orang yang bersabar, yaitu ketika disambut oleh para malaikat. Ingat Pak, ciri orang-orang yang beriman disebutkan di banyak ayat, di banyak riwayat, itu mereka disalami malaikat. Assalamualaikum tidak dijawab, kan pasti ada perasaan gak nyaman. Tapi ada bisyarah dari Rasulullah, orang ini salamnya dijawab oleh malaikat. Nanti ketika di surga kan begitu, malaikat berderetan menyambut di surga dengan Assalamu alaikum bima sabartum. Selamat karena kamu di dunia telah sabar. Sebaliknya, waliyadzubillah, kalau ada orang-orang yang datang pada kita dan dia inisiatif minta maaf, inisiatif mengucapkan salam duluan, sambutlah dia dengan gembira. Agar apa? Agar yang menyambut kita adalah para malaikat. Karena kalau sampai sebaliknya, yang menyambut adalah setan. Dan Al-Quran mengulang-ulang, setan itu tidak pernah layak untuk menyambut dan berteman dengan kita, karena setan adalah musuh bagi kita.